Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jemok 1, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jemok 1 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberi kemudahan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pengimbasan modul 1.4 budaya positif dengan baik. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Jemok 1. Yang ketiga, pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Jemok 1. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan terkait dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul mengikuti acara terkait dengan pengimbasan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Maka kita harus memanjatkan puja dan puji syukur, mudah-mudahan dalam pelaksanaan pada siang hari ini kita selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kalinya sholawat serta salam mugi tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita semua selaku umat Islam nantinya selalu menanti syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan acara pada siang hari ini, yaitu acaranya adalah paparan pengimbasan modul 1.4 terkait dengan budaya positif, yang alhamdulillah nanti akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Mulyono selaku calon guru penggerak angkatan 7 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Maka dari itu Bapak Ibu guru semuanya hendaknya berkenan untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono terkait paparan nanti, apa ruang lingkupnya yang menjadi pembahasan pada siang hari ini yang berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono ini memberikan pemicu semangat kepada Bapak Ibu guru untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, juga akan mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Mulyono yaitu menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan awal ini menjadi berkah dan menjadi pemicu semangat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Demikian
yang saya sampaikan, dan kami mohon untuk diikuti secara seksama paparan dari Bapak Mulyono nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jumok 1 Bapak Ahmad Jais. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jumok 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 yaitu melakukan kegiatan pengimbasan atau alih informasi tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pemahaman tentang konsep kunci dalam modul budaya positif yaitu tentang adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Budaya positif sekolah yaitu suatu nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian perubahan paradigma pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu adanya tentang bukan tabula rasa, kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, kemudian tentang budi pekerti dan tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, dan keberpihakan kita kepada anak. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, kegiatan kepalan tangan. Nah ini Bapak Ibu, panjenengan dan teman di samping panjenengan ya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda dan teman di samping panjenengan itu tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, jadi dikepalkan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda itu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang sebelah panjenengan atau juga yang
Yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda berusaha bersedia membuka kepala tangan Anda. Dari kegiatan itu ada beberapa pertanyaan ya, yang akan kita diskusikan, yaitu yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kira-kira. Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sungguh siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka tangan menutup kepala? Pastilah kita sendiri kan ya yang memegang kendali tersebut. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi antara yang bersedia membuka kepala tangan dan ada yang tetap bertahan menutup kepala tangan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apa kita membuka atau menutup kepala tangan kita, atau bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Nah, itu adalah ibaratkan kita adalah mengendalikan atau mendidik anak. Agar kita, apakah kita menjaga dengan baik atau kita membiarkan saja. Jadi kontrol itu adalah pada diri kita sendiri. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu yang disampaikan oleh William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian apakah makna disiplin itu? Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, ya Bapak Ibu ya, teratur, kemudian kepatuhan kepada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena
belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Bahwa pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, pastilah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada namanya teori motivasi perilaku. Ada motivasi eksternal, kemudian yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi internal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pertama, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan motivasi ini yang sudah bersifat eksternal. Dan yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kemudian termasuk motivasi manakah menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya? Motivasi manakah saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekitar kita? Kira-kira yang mana? Kebanyakan itu yang menghadapkan imbalan ya.
Biasanya anak itu dikasih hadiah itu seumpama, tapi justru itu akan apa ya, istilahnya di sini malah tidak bagus. Apabila nanti kita tidak akan memberi hadiah, dia akan malas, malah ogah-ogahan. Kemudian yaitu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Nah ya, kenapa kalau di sini peraturan kelihatannya kayak apa itu ibaratnya kewatat gitu, peraturan ya. Berarti peraturan harus dijalankan wajib. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendorong motivasi itu ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Nah, kita akan fokus di keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah kegiatan penyusunan keyakinan kelas di kelas 5 ya. Jadi ini dari keyakinan kelas yang saya praktekkan di kelas muncul beberapa keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa kelas 5 SD Negeri Jumok 1. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi dia apabila ada sampah berserakan dia yakin harus segera membersihkannya. Kemudian bersikap jujur, kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung atau tidak gaduh. Bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman, disiplin waktu, berpakaian rapi. Kemudian selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengembangkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, berarti apabila tidak diberi penghargaan, dia pasti tidak mau bekerja. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Ada persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Ini untuk yang kreativitas, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, akan merasa kecewa apabila kita tidak mendapatkannya. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak,
pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah ini Bapak Ibu, ada dua jawaban ini antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Nah kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah, apa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi atau hukuman? Menurut Dewi, konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah ini ya, yang jelas yang pertama ini menurut kalimat hukuman. Lari di lapangan juga hukuman. Kemudian push up juga hukuman. Mengganti kertas konsekuensi, membersihkan konsekuensi. Kemudian menyuruh siswa untuk mengenai sepatu harian itu hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, konsekuensinya. Nah ini Bu ya. Kemudian dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival ya. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kemudian yang kedua yaitu merasa diterima atau love and belonging, atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah, makanan ya. Kemudian kebebasan atau kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah untuk hidup seseorang. Kemudian yang terakhir penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah di sini ada Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya kira-kira? Jadi ada salah satu murid, dia suka meminta bekal temannya. Kira-kira apa yang mau dilaksanakan? Nah, ada yang menyarankan Agus membawa bekal sendiri. Kita naik Mbak. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus tersebut. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, nah kan kalau dia minta makanan biasanya lapar. Kalau ia lapar dan orang lain tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan bertahan hidup. Nah, apabila dia makan kan otomatis dia lebih kuat lagi untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ingin senang temannya dan jadi memperhatikan dia, ingin diperhatikan ya. Nah, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan untuk diterima.
Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, kebutuhan ini namanya penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, ingin menang sendiri, gitu ya. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama. Nah, kebutuhan ini adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dia nggak ada pilihan, akhirnya itu mengganggu temannya, minta bekalnya temannya. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ini adalah macam-macam kebutuhan tersebut. Oke. Kemudian 5, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5, yaitu tipe kontrol, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, 5 posisi kontrol ini ya, ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu guru berbuat. Kalau menghukum itu adalah menghardik, menunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu berarti guru tersebut tipenya adalah penghukum. Okay. Apabila berceramah dan mengatakan seharusnya, nah, Bapak kecewa, nah itu berarti membuat orang merasa bersalah. Dan apabila guru tersebut membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya dia berusaha untuk menjadi teman kepada muridnya. Kemudian apabila dia menghitung dan mengukur, berarti dia adalah sebagai guru dan sebagai pemantau. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya dia adalah sebagai manajer. Kemudian apabila itu berkata, kalau kita menghukum apabila guru berkata, kamu yang melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, berarti guru tersebut ini adalah tipe guru penghukum. Kemudian seharusnya kamu sudah tahu, ibu lebih lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah itu biar anak itu berarti anak merasa bersalah. Jadi guru tersebut tipe membuat orang merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, ingin tidak bapak pernah bantu. Nah ini kita sebagai teman, ya. Kemudian apabila kita nanya apa peraturannya, berarti dia adalah sebagai pemantau. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dia adalah sebagai manajer. Kemudian hasilnya, apabila tipe penghukum, anak tersebut memberontak, menyalahkan orang lain, anak itu akan berbohong. Kemudian tipe membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kalau bila teman, ketergantungan. Kemudian kalau tipe pemantau, yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kalau tipe manajer, menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia bersama, ya, untuk kaitan dengan dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, apabila penghukum, biarkan saja, nanti juga marah lagi seperti itu. Pasti anak akan mengerti seperti itu. Kemudian apabila guru tipenya membuat orang bersalah, maafkan saya. Nah, berarti anak bilang seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Pemantau. Kemudian kalau tipe manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak murid, apabila tipe penghukum akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu yang sudah pernah dia lakukan. Apabila tipe pembuat orang bersalah, dia merasa rendah diri. Apabila bagi teman, lemah, tidak mandiri atau tergantung. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Apabila manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dari tipe ini kebanyakan guru-guru kita ini adalah sebagai teman dan manajer untuk anak didiknya. Ini ada video ibu, ini ada tipe-tipe 5
tipe kontrol tadi. Yang ini adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Wasis. Nah, itu tadi adalah tipe guru penghukum ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ucapan ya. Orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, posisi penghukum ini ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik gitu ya. Kemudian guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas seperti itu. Kamu selalu saja bersalah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai itu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini tipe penghukum. Ini yang posisi kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berjalan. Nah, ini yang kedua, yaitu pada posisi membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada yang tadi ya. Membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu terlambat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah
membuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan terlihat agak lesu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bagus. Nah, ini yang ketiga, yaitu guru pada posisi sebagai teman, tidak akan menyakiti murid itu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi sebagai teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan karena tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan yang keempat ini adalah sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan posisi pemantau ada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Yang terakhir sebagai manajer.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, juga seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang kita tangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi tersebut. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi yang terakhir. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah dari segitiga restitusi tersebut. Tahapan restitusi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian tahapan restitusi validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, tahapan restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini ada video praktek saya untuk segitiga restitusi. Pada pagi hari ini kita akan ulangan yaitu tema 5 subtema 1. Ini soal akan kami bagikan. Silakan disiapkan untuk ulangannya. Silakan tuliskan namanya dan mulai dikerjakan. Ya, semangat siapa? Mbak Ines nyontek. Ayo, Mbak Ines, dikerjakan diri ya. Jangan mencetek temannya, yakin pada dirinya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya, siang Mbak Ines. Gimana saya? Ya, silakan dulu Mbak Ines. Mbak Ines, kira-kira tahu tidak kenapa dulu panggil Mbak Ines ke kantor? Tidak tahu, Pak. Ya, tadi pagi kamu melihat Mbak Ines pada waktu ulangan harian melihat jawaban temannya Mbak Ines, melihat jawabannya Mbak Sunel, betul kan? Pak. Artinya Mbak Ines itu. Mencontek, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, mencontek itu kira-kira perbuatan baik atau tidak baik? Baik, Pak. Mencontek itu adalah sebuah kesalahan Mbak Ines ya. Jadi semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Mbak Ines sudah melakukan kesalahan lagi mencontek ya. Nah, sekarang Bapak bukan mencari siapa yang salah di sini, tetapi Bapak mau membantu Mbak Ines mengatasi permasalahan Mbak Ines yang mencontek tadi. Coba Mbak Ines kita akan mulai alasan kenapa Mbak Ines sampai mencontek. Silakan saya tidak bisa memperbaiki IGP, Pak. Ya, jadi
Ini masih ingat tidak? Kira-kira kelas kita. Nah, kira-kira Mbak Ines melanggar kesepakatan kelas yang mana? Melanggar peraturan mahasiswa harus bersikap jujur, Pak. Alhamdulillah, Mbak Ines masih ingat tentang komitmen yang kita buat di awal ajaran. Jujur itu kira-kira penting tidak Mbak Ines? Penting, Pak. Baik tidak kira-kira nilai kejujuran itu? Baik, Pak. Nah, jika begitu, tindakan apa kira-kira yang akan Mbak Ines lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu agar tidak mencontek lagi, karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur ya. Saya akan mengurangi waktu PMNP dan meningkatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan dengan bacaan ini. Tuh, Mbak Ines dan Mbak Ines akhirnya tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Kapan kira-kira Mbak Ines akan memulai kegiatan yang Mbak Ines tadi sampaikan? Dengan mulai hari ini berarti Mbak Ines akan berusaha menjadi pribadi yang baik lagi, pribadi yang mempunyai komitmen ya, dan belajar dengan tekun, tidak akan menceritakan. Baik, Pak Guru merasa senang dengan mendengar jawaban dari Mbak Ines. Semoga Mbak Ines menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang jujur, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak yang soleh. Dulu deh. Ya, silakan Mbak Ines kembali ke kelas lagi ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Pak Mulyono. Saya tahu dan memperbaiki kesalahan saya agar tidak mencontek lagi saat ulangan. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan mencontek lagi sehingga menjadi anak yang jujur. Terima kasih Pak Mulyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sedikit contoh ya Bu tentang ketika diskusi menangani siswa kita yang bermasalah. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu tentang budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang disepakati dan diterapkan di sekolah yang melibatkan semua elemen sekolah. Kemudian budaya positif terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan positif dalam mewujudkan disiplin positif yang bertumbuh dari sebuah keyakinan kelas. Kemudian pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas dan atau di rumah. Yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan yaitu tentang alih informasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ya. Semoga hal-hal yang mungkin perlu perbaikan kita perbaiki lagi demi untuk menciptakan siswa-siswi kita yang merdeka, yang berprestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara minta maaf
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.